Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ba'du. Baik, anak-anak soleh-soleh, alhamdulillah kita bertemu lagi di pembelajaran IPS. Kita kelas 4. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang peninggalan sejarah dari kerajaan Hindu Buddha, dan kita kemarin sudah menjawab soal yang diberikan dan Paren juga sudah membahasnya. Oke, hari ini kita akan membahas peninggalan sejarah Islam ya, tapi sebelumnya Paren mau review juga. Nah, di sini kita lihat ada peninggalan sejarah. Nah, kita review lagi yang kemarin ya. Ada berapa peninggalan, masih ingat? Ya, ada 4 ya, berdasarkan buku dari tema 5 ya. Yang pertama ada apa? Ada candi. Ya, lihat ini candi, foto dari dekat ya. Ini dari jauh ya. Sini ada candi. Ini candi apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah ke sini? Ya, ini adanya di mana? Ayo. Di Magelang ya, Candi Borobudur. Oke, ini ada candi juga, Candi Prambanan. Oke, ini masuk ke candi ya. Dan berikutnya adalah arca. Setelah candi ada arca. Ini arca nih. Jadi di dalam apa nih? Yang sini nih apa sih, stupa ya. Nah, di dalamnya ini ada patung. Nah, ada patung, sebutnya arca. Ini juga di sebelah kanan sini ada arca juga ya. Nah, setelah arca ada prasasti. Prasasti itu apa? Tahu? Batu bertulis. Ini ada Paren sedikit gambarnya. Kalian bisa searching di internet nanti bagaimana wujud prasasti. Atau ada yang pernah jalan-jalan ya ke museum. Nah, biasanya di situ juga ada beberapa contoh prasasti kayak gitu ya. Oke, berikutnya setelah prasasti ada kitab. Nah, di sini ada kitab juga. Kitab ini karya sastra ya, dari zaman kerajaan Hindu Buddha ya, biasanya. Oke, itu ya. Jadi ada candi, arca, apalagi tadi kitab. Nah, yang ketiga tadi adalah prasasti. Oke, di sini ya candi, arca, prasasti. Nah, di sini Paren memberikan contoh ya candi yang terkenal. Nah, itu candi yang terkenal itu ada Candi Borobudur di Magelang ya, Jawa Tengah. Terus ada Candi Prambanan di Sleman, Yogyakarta. Candi Mendut juga di Magelang, Jawa Tengah. Candi Sewu di Klaten, Jawa Tengah. Dan Candi Muara Takus di Kampar atau Riau. Nanti kalian bisa searching gambarnya ya masing-masing. Jadi silahkan cari. Ini ada beberapa candi yang terkenal ya, biasanya nanti ada di soal. Sebutkan daerah dari Candi Borobudur misalnya. Adanya di mana? Nah, biasanya kan terkenalnya Jogja ya, sebenarnya adanya di Magelang. Oke. Itu beberapa candi yang terkenal. Terus prasasti yang terkenal juga ada meninggal kerajaan Pajajaran, ada prasasti batu tulis ya, ada prasasti Ciaruteun ya. Ciaruten. Apa ini bahasanya ini ya? Bahasa Sunda ya, dari Bogor, Jawa Barat. Oke. Nah, yang penting juga adalah prasasti menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Seperti kemarin sudah kita bahas. Kalian cuma mereview. Dan karya sastra yang terkenal di sini ada kitab Kakawin Bharatayuda ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh ya, peninggalan kerajaan Kediri. Dan juga ada kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca dari peninggalan kerajaan Majapahit. Wah, luar biasa ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya, kalian bisa searching di YouTube atau di Google, silahkan ya, peninggalan sejarah dari kerajaan Hindu Buddha. Oke, kalau arca di sini Paren hanya mengklasifikasikan jadi 2, jadi arca Hindu, arca Buddha kayak gitu ya. Oke, anak-anakku, sebelum kita lanjut silakan ya, kalian juga masih bisa lihat buku ya. Di sini materinya berdasarkan buku tema 5 di halaman berapa? Halaman 41. Nah, judulnya adalah ya, judulnya itu adalah peninggalan sejarah pada masa kerajaan Islam. Jadi kalian bisa baca halaman 41 sampai 43. Di situ juga ada keterangan-keterangan yang lebih melengkapi gitu ya. Oke, lanjut ya. Dari peninggalan sejarah Islam yang pertama itu apa? Yang pertama adalah masjid. Nah, di sini Masjid Agung Demak. Siapa yang pernah ke Masjid Agung Demak ya? Kalian udah pernah dulu ya, dulu banget. Dan memang sangat apa sih bahasanya, sangat terasa gitu ya zaman dulunya gitu. Nah, yang paling penting
dari apa namanya masjid ini adalah salah satu ciri khas, yaitu ciri khasnya adalah atap tumpang bersusun. Nah jadi kayak apa tuh, tumpeng ya, kayak tahu nasi kuning kan, tumpeng ya kan? Jadi dia tuh kayaknya merucut gitu ya ke atas, dan itu bersusun-susun, nggak cuma satu. Kalau nasi tumpeng kan biasanya satu doang, nah, kalau ini dia bersusun-susun gitu ya, ada yang 3, ada yang 2 gitu, ada yang 4. Oke, di sini ada masjid, itu Masjid Demak yang adanya di Demak. Di sini ada masjid juga di Banten. Nah ini dia, kemarin belum dapat gambar yang high res ya. Ini Masjid Agung Banten zaman dulu ya, lihat ya, masih bersusun-susun ya, tumpang bersusun ya, 1, 2, 3, 4, 5 malah ya, ada 5 tumpangnya, 5 susunnya. Nah ini yang zaman dulu nih, zaman dulu tahunnya varian nggak tahu nih, ada foto di keterangan fotonya nggak ada. Nah di sebelah kanannya ini yang terbaru ya, jadi yang terbaru varian pernah ngelewatin aja sih ya, belum sempat ke sana lagi, jadi belum sempat masuk lagi ke sana, cuma ngelewatin aja. Tapi dari kabar-kabarnya yang terbaru, wah ini jadi semakin keren Masjid Agung kita di Banten ya. Jadi udah kayak ada payung-payungnya di mana, di Mekah atau Madinah. Nah, yang dekat sana atau yang kampungnya di Banten, silahkan jalan-jalan dan mampir ke Masjid Agung Banten. Oke. Setelah masjid ada apa nih? Ada istana. Nah di sini ada Keraton Kasepuhan. Ini gambarnya sebelah sana di tamannya kalau nggak salah. Ini adanya di Cirebon ya. Ini salah satu peninggalan kerajaan Islam, yaitu adalah istana. Istana ini sebagai tempat tinggal raja. Nah tapi selain jadi tempat tinggal raja dan para keluarganya, juga para apa namanya pengikut raja, nah itu juga jadi pusat penyebaran agama Islam selain di masjid ya, kayak gitu. Nah di sini ada Istana Maimun, ini kalau nggak salah ada di Medan ya. Ini juga keren, bisa kalian kunjungi ya. Kalian belum ke sana ya, jauh belum sempat ke sana ya, mudah-mudahan bisa ke sana. Oke, di sini juga sama Istana Maimun ya, ini bekas peninggalan sejarah kerajaan Islam sebagai tempat tinggal dan juga sebagai pusat penyebaran agama Islam ya, penyebaran dakwah. Oke, selain masjid tadi, sekarang kita masuk ke kaligrafi. Jadi salah satu yang apa namanya peninggalan kerajaan Islam adalah kaligrafi. Jadi tulisan Arab ya, bisa berbentuk Quran, bisa berbentuk hadis, bisa berbentuk apa namanya ungkapan-ungkapan, kata-kata mutiara gitu, kata-kata pepatah-pepatah. Nah itu di tulisan dengan indah. Kaligrafi adalah tulisan indah ya. Jadi bagaimana menulis sesuatu itu ada seninya. Nah ini biasanya adanya di mana? Biasanya kalau di buku, di sini di buku dijelaskan ya, di sini biasanya adanya di mana? Di makam ya, di kuburan, di makam para raja ya, gitu. Jadi biasanya di makam-makam itu ada tulisan kaligrafinya ya, atau selain di makam gitu. Kalau biasanya kita ke masjid biasanya juga ada kaligrafi, cuman kalau kaligrafi itu kan baru. Nah tapi kalau yang di makam-makam ini adalah ya sejak dimakamkan para rajanya, disitulah kaligrafinya baru dimuat. Jadi kaligrafinya kuno ya, kaligrafi lama. Oke, kaligrafi sudah. Berikutnya adalah kitab. Nah di sini kitab, kalau yang peninggalan Islam jelas mukjizat kita adalah Al-Quran, ini sudah tidak bisa dibantah. Amin. Kalau kitab, kita juga punya kitab dari para raja Islam ya, berbentuknya apa? Ada hikayat, ada suluk, ada apa lagi itu namanya, ada syair-syair kayak gitu. Oke, nah ini adalah ringkasannya ya. Jadi ringkasan tadi peninggalannya sama ya. Yang pertama adalah masjid. Di sini varian menyampaikan ada 2 masjid ya. Nanti mungkin ada di soal biasanya, Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten ya. Dengan ciri khasnya apa tadi? Atapnya tumpang bersusun. Ingat, tumpang bersusun ya. Terus yang kedua adalah kaligrafi ya. Kaligrafi di sini artinya adalah tulisan indah dalam huruf Arab. Jadi kalau ada soal misalnya tulisan indah dalam huruf Arab itu apa ya, sebutannya adalah kaligrafi. Berikutnya adalah istana ya, sebagai tempat tinggal raja dan pusat penyebaran agama Islam. Kayak gitu. Berikutnya kitab. Nah, di sini kitab ada jenisnya. Ada hikayat, ada syair, ada suluk, ada babat kayak gitu ya.
Jadi semuanya punya apa namanya, ada jenis apa, salah 4 ini adalah 4 jenis kitab peninggalan dari kerajaan Islam. Oke, mungkin itu aja ya materi kita ada hari ini, dan insya Allah seperti biasa nanti kan ada soal ya berdasarkan textbook halaman 41, 42 dan 43. Jadi silakan dibaca dulu selain melihat video ini, dan nanti kita akan latihan soal ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi insya Allah di pekan depan. Oke, kita baca hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.